Otak pengikut series ini bodoh semua, siapapun itu. Jadi saya itu sebenarnya senang. Senang kenapa? Karena ya dia menyerang apa yang dipercayai oleh orang-orang Islam. Pura-pura dia menghujat Islam. Dengan menghujat Islam, viewers naik. Tapi dengan Edis tinggal di Amerika, saya senang juga karena dia bisa menyerang Islam. Edis itu orang paling on kuliah. Kalian kan dibohongi semua sama dia. Orang-orang seperti Edis itu saya sukai. Otak pengikut series ini bodoh semua, siapapun itu. Orang-orang seperti Edis itu saya sukai. Coba lah otak kalian pakai dulu di kepala ya. Saya senang juga karena dia bisa menyerang Islam. Peluang mau mengancam saya lagi, hapus dan tutup mulutmu, saya tutup sekarang. Nggak apa-apa, semua memusuhi saya, tapi saya bongkar kalian semua. Ya, tetap nomor 1 target saya adalah Bom-Bom dan Lidara, Rudi Yohanes, Lina Wijaya. Jadi kalau Agatha nyari masalah, saya akan bongkar juga apa yang kamu katakan. Dan ingat, apa yang kamu lakukan di Malaysia, Anda memalsukan identitas Anda, mengaku bahwa Anda seorang murtadin, lahirnya Islam, ternyata Anda seorang mualaf yang baru masuk Kristen lagi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, kali ini saya akan mengulas tentang Gegara Edis TV, segala persoalan Kristen terbongkar. Akhirnya ulasan fakta Islam TV pada tanggal 7 September 2025 terbukti benar bahwa tadi saya katakan bahwa Edis ini memang pinter nyari makan walaupun dengan cara ngibul, ya. Dia melakukan itu semua tentu demi cari makan, ya. Dia kalau jujur nggak ada nilainya, nggak punya nilai jual dia. Terus siapa yang coba ngasih makan kalau dia jujur, ya? Jadi banyaknya orang-orang obdoh yang percaya dia, makin banyak duit dia, banyak donasi, banyak nyawer, banyak penghasilan dari kanal YouTube-nya dan akun media sosial lainnya tentu saja. Kenapa kalian bisa dibodohi dia? Bodoh, kalian bodoh. Edis kan memang pengemis. Edis itu orang paling on kuliah. Bukan membela Kristen, dia ini kesalahan kalian. Edis itu menjual seluruh asetnya. Itu pun kalau benar dijual, bisa jadi digadaikannya. Tujuannya apa? Bukan membela Kristen, tapi menghujat Islam. Beda membela Kristen dengan menghujat Islam. Kalau Edis ditanya tentang Kristen, lari ke Al-Quran, lari ke hadis. Jadi Edis itu keluar negeri bukan memberitakan firman, tetapi untuk menghujat Islam, menghujat Muhammad dan menghujat Al-Quran. Tidak lebih dan tidak kurang. Saya ini ngapain keluar negeri untuk berdebat? Saya tetap di dalam negeri. Saya bertanggung jawab terhadap ucapan saya. Wah, Edis panen cuan dari hasil menipu umat Kristen yang minus akal sehat tentunya. Ya, Edis sangat tahu gimana cara nyari duit, memanfaatkan keobdohan Oten, dan dia sangat menikmati pekerjaannya. Dia menghujat Islam dari Amrik, dia ngaku pinter, ngaku faham Quran, ngaku 13 tahun belajar Quran, ngaku khatam Quran. Itu sangat disukai Oten-Oten obdoh, ya. Mereka rame-rame ngasih donasi, mereka korban penipuan Edis karena aslinya Edis jangankan bisa baca Quran, jangankan terjemahan Quran, baca satu kata aja dalam aksara Arab dia nggak bisa, ya. Jadi dia aslinya tuh menipu, dia nggak bisa tetapi mengaku hebat, dan itu dia berhasil menipu, ngibulin oten-oten obdoh, ya. Baru di minggu ketiga bulan September sekitar tanggal 20-an baru heboh tuh, ya, heboh sejagat. Oten mulai dari jemaat, apologet, para pendeta, segala denom ribut merespon pernyataan Edis Dabutar yang menyampaikan pernyataan bahwa penyaliban Yesus itu rencana iblis, bukan rencana Bapa Dar, ya. Bahkan video pengakuan dia bahwa Yesus bukan Tuhan, Yesus punya Tuhan, semuanya di blow up, ya. Jadi mulai menyadarkan Oten bahwa Edis memang agak lain. Mereka mulai, coba lah otak kalian pakai dulu di kepala ya. Otak pengikut series ini bodoh semua, siapapun itu. Kenapa saya berani mengatakan gitu? Bagaimana orang baru ke Amerika mau beli properti? Kalian kan dibohongi semua sama dia. Pura-pura dia menghujat Islam. Dengan menghujat Islam, viewers naik, dapat uang. Koin naik, dapat uang. Donasi naik, dapat uang. Tapi sampai hari ini mana ada donasi ditunjukkannya terbeli apa? Diisapnya kawan. Kenapa kalian bisa dibodohi dia? Bodoh, kalian bodoh.
Makanya videonya itu dipotong. Dan itu bukan debat yang tadi pagi, tapi yang kemarin. Saya juga dengar itu. Begini Bu, Ibu tidak mengerti. Aduh. Parah kalian ini betul-betul. Ya udah nggak apa-apa. Sebentar Bu, jangan dipotong dulu. Bu Sofi, Saya nggak peduli dan Ibu Sofi saya nggak peduli Bu. Ibu dengar dulu Bu. Bu Sofi, Anda Oh, nggak usah peringatkan saya Bu, masing-masing buka rumah aja, nggak usah. Bu Sofi gimana sih Ibu Sofi nih? Nanti dulu Bu Sofi. Ini kelihatan Bu Sofi bela gimana sih bagi Bu Sofi ini? kamu terlalu sombong Sofi. Jangan dulu Bu Sofi, jangan kau pikir kau pintar. Dengar nih. Saya juga nggak peduli. Memangnya saya udah utang sama yang lain. Memang sangat memprihatinkan ketika ada orang Kristen yang mengatakan bahwa penyaliban itu adalah rencana Bapa di surga. Nah itu makanya penyaliban Saya ulang ya. Yesus berjasa. Oke? Nah, memang sangat memprihatinkan ketika ada orang Kristen yang mengatakan bahwa penyaliban itu adalah rencana Bapa di surga. Gimana memangnya Pak? Memang begitu. Memang rencana menyalibkan itu memang rencana iblis. Gimana sih teman-teman? Sabar dulu Bu, sabar dulu Bu. Ya kita berbeda. Ya Pak. Bapak nggak pernah buka kamera. Bapak tidak pernah mengambil resiko seperti saya dan Bang Edis. Nah, Bu Sofi, ngambil resiko itu tinggal di Indonesia, Bu. Enggak. Bukan resiko itu di Indonesia, bukan di luar negeri. Udah, sabar. Gimana sih? Sabar dulu, Bu. Loh, sabar, Bu, sabar. Memang Aduh. kau sombong kau Sofi, kau terlalu sombong kau. Kulihat kau dengar dulu omongan si Bombong. Sabar dulu, kita putar Jangan dulu, terlalu Bu pintar Sofi. kau. Pak Bombong, Sabar dulu, putar Bu. sebelum pernyataan Edis itu tadi. Putar pernyataan Sabar dulu, makanya Ibu dengar dulu penjelasan saya, baru Ibu potong. Sabar dulu ya. Nih. Dari tadi Bapak hanya putar pernyataan Kemudian Edis. Yesus berjasa. Ya sudahlah, terserah, saya paling malas diskusi sama perempuan kalau begini. Saya sudah dengar itu. Ibu terlalu bela. Lantang mengatakan bahwa Edis penipu. Ya, dia mendapat penghasilan dari menghujat Islam. Dia bukan apologet tapi nyari cuan untuk menghidupi dirinya di pelarian. Dia bukan mengabarkan Bible, justru dia berbeda dari pengajaran Bible. Pengajarannya berbeda dari doktrin kekristenan. Jadi dia itu songong, dia memecah belah bangsa, menciptakan persoalan di sesama Kristen, juga merusak hubungan Kristen dengan Muslim. Gegara hujatan dia, Kristen di Indonesia yang jadi korban ya, sementara dia enak-enak di Amerika. Bom teriak, Rudy Yohanes teriak, pendeta MYM teriak, si Deki nggak ada teriak, apologet Albert Mampuk teriak, ya. Pendeta pendukung Edi Simel Atok pun teriak, ya. Pendeta Esra Soros juga teriak, ya. Pemuka-pemuka Katolik juga teriak. Semuanya dibuat pusing gegara pernyataan Edi Sidabutar. Ada yang sepemahaman dengan Edis, ada yang kontra juga dengan Edis, kelahi mereka. Sesama apologet yang sebelumnya ngumpul menghujat Islam, akhirnya mereka kelahi sesama mereka. Jadi kalau kita lihat tren akhir-akhir ini, mulai akhir September ya, sampai sekarang November, mereka kelahi, nggak selesai-selesai. Dan pasti akan terus seperti ini, karena mereka berjuang bukan karena kesamaan keyakinan, melainkan kesamaan kepentingan. Faslab, saya memaafkan kamu. Metatron, saya memaafkan kamu. Elia, saya memaafkan kamu. Nayaka, saya memaafkan kamu. Lina Wijaya, saya memaafkan kalian semua. Tapi hapus data saya. Jangan kalian jadikan itu ancaman. Selama ini saya ketakutan untuk itu. Makanya saya sering mau mundur. Hapus. Kalau kamu memang tidak ada tujuan, tidak ada peluang mau mengancam saya lagi, hapus dan tutup mulutmu. Saya tutup sekarang. Nggak apa-apa, semua memusuhi saya, tapi saya bongkar kalian semua. Ya, tetap nomor 1 target saya adalah Bom dan Lidara, Rudy Yohanes, Lina Wijaya. Ini kalau Agatha nyari masalah, saya akan bongkar juga apa yang kamu katakan. Dan ingat, apa yang kamu lakukan di Malaysia, Anda memalsukan identitas Anda, mengaku bahwa Anda seorang murtadin, lahirnya Islam, ternyata Anda seorang mualaf yang baru masuk Kristen lagi, ya. Anda ngaku orang Sunda, orang Betawi, ternyata Anda orang Batak. Oke. Ingat, fokus utama ini Bom sama Lidara, ya. Siap-siap nih sebelum Natal. Karena ada peluang penghasilan cuan, di situ mereka ngumpul. Ketika situasi berubah, mereka pun kelahi, saling bongkar aib karena mereka saling paham kartunya masing-masing, ya. Bahkan di kanal Debat Superboy, sesama apologet Kristen debat sengit hanya membahas soal penyaliban rencana siapa?
dan berapa pribadi Tuhan yang mereka imani. Pemicunya siapa? Ya Edis lah. Ya, belum lagi para apologet bahkan para pendeta ribut, bahkan saling bongkar dapurnya masing-masing, antar denom saling serang, dipicu oleh Edis. Konflik antar apologet bukan hanya soal perbedaan doktrin, bukan hanya soal perbedaan penafsiran ayat Bible, bukan, tapi soal motivasi mereka sibuk berapologet, seolah-olah mereka menjelaskan kekristenan yang mereka imani ternyata tidak lebih hanya mencari atau rebutan cuan, rebutan donasi tok. Ya, ternyata di belakang layar mereka saling sikut, saling tipu, saling injak. Segala dusta dan gaya tipu-tipu dilakukan demi rebutan donasi, rebutan penonton, rebutan pengikut. Ujung-ujungnya ya duit lah, ya isi perut lah. Itu yang mereka cari, ya. Bahkan mereka rela menjual atas nama layanan inilah, advokasi inilah, bikin gereja inilah, rumah apologet itulah, rumah terang itulah, hanya untuk menarik simpatik donatur. Ujung-ujungnya duit untuk kesenangan pribadi, dan itu terjadi. Dan mereka bongkar sendiri teman-temannya, ya. Jadi aib-aib para apologet yang haus donasi terbongkar. Identitas dan alamat para penghujat Islam itu terbongkar. Yang bongkar siapa? Ya sesama apologet juga, sesama apologet Kristen itu sendiri. Maka si Edis ini berjasa luar biasa sebenarnya. Dia memicu polemik di Kristen untuk mempersoalkan doktrin yang selama ini paten diimani Kristen. Dia mengacak-acak jantung keimanan Kristen. Dia juga memicu aksi saling bongkar aib sesama apologet yang sesama mereka tentu punya fans atau punya pendukung masing-masing. Nah, so pasti jika oten-oten di kelas penggembira, di kelas domba, mereka hanya akan paham bahwa oh ternyata kita dikibuli toh selama ini, ya. Lihat komentar-komentar jemaat di video-video pendeta senior misalnya, di pendeta Esra, di pendeta MYM, banjir hujatan dari bayangin aja, gembala aja mereka lawan, ya. Kurang asam apa coba domba ini? Tapi itulah fakta yang terjadi. Pemicunya siapa? Ya Edis, ya. Ini semua udah diprediksi Fakta Islam TV. Kapan aksi Edis ini berakhir? Ya kapan oten-oten dalam bahasa Rudi Yohanes itu sebagai begoders ini sadar bahwa mereka ditipu. Penipuan Edis itu fakta loh, ya. Tidak bisa diumpetin lagi. Pengakuan dia paham Islam, ngaku paham Quran, itu ternyata hanya untuk menarik simpatik biar ada dasar menghujat Islam. Hanya iklan untuk menarik donasi gitu, ya. Aslinya Edis nggak ngerti apa-apa, dan itu fakta. Selama mereka masih buta, masih obdo, tuna akal sehat, otaknya nggak dipakai, ya Edis akan selalu memanfaatkan mereka buat mendulang donasi. Edis memang harus pintar nipu. Kalau enggak, ya dia bisa mati kelaparan di Amrik sana, ya. Lalu bagaimana sikap kita sebagai muslim yang berdakwah melawan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan orang-orang macam Edis ini dan yang sepaham dengannya? Kita santuy aja, ya. Nikmati saja perkelahian mereka. Sampai kiamat mereka akan begitu gayanya. Karena kita kan hanya akan mereaction yang kalau disenggol, ya. Pendeta suka nyenggol Islam, kita respon. Apologes suka hujat Islam, kita respon. Dan pada akhirnya mereka malah menjadikan senjatanya makan tuan mereka sendiri. Kenapa? Mereka senang kalau ada penghujat Islam. Mereka kasih donasi buat penghujat Islam. Tapi lama-lama kan akan sadar juga, ya. Ketika akal sehat berfungsi, mereka akan berpikir, memvalidasi hujatan itu benar nggak sih, ya. Jadi manusia itu dikasih akal sehat sebenarnya, tinggal digunakan apa kagak. Ketika mereka gunakan, mereka akan memvalidasi benar nggak sih hujatan terhadap Islam, ya. Akhirnya mereka mulai memeriksa ayat Al-Quran, apa yang dipelesetkan mereka cocokkan tuh. Terus mereka mencari hadis yang ditafsirkan seenaknya oleh penghujat. Mereka baca naskahnya, mereka baca terjemahannya, mereka baca tafsirnya, mereka baca asbabun nuzulnya, mereka paham konteksnya akhirnya. Nah, ternyata jauh dari apa yang dikatakan oleh penghujat, ya. Makanya jangan heran, banyak pastor, pendeta, penginjil, biarawati, teolog Kristen, apologet Kristen akhirnya pada masuk Islam. Karena diam-diam mereka mempelajari sendiri. Mereka membuka pikiran, akal sehatnya dipakai, ya masuk Islam akhirnya. Kalau selama ini kan mereka hanya mengandalkan doktrin, begitu dengar si penghujat bilang begini seolah-olah itu sebuah kebenaran. Tapi begitu ngecek sendiri dan mereka baca secara cermat, ternyata tidak seperti itu, dan akhirnya mereka memilih Islam, ya. Nah sekarang ada nggak apologet muslim yang masuk Kristen?
Kagak ada ya. Kalau ngaku-ngaku sih ada ya, biasa ngaku-ngaku gitu ya, ngaku-ngaku murtadin banyak ya. Untuk apa? Ya untuk cari cuan. Kan apologet Kristen itu seolah-olah nggak cukup pede kalau nggak nipu gitu ya. Kalau nggak ngaku-ngaku murtadin kayaknya kurang afdol ya, takut nggak dikasih donasi. Makanya mereka harus ngibul banyak supaya dapat donasi. Ya, kepentingan mereka kan hanya donasi, hanya duit, hanya fulus. Itu aja. Kalau yang benar-benar menginjil ya ada, tapi kan jumlahnya dikit. Yang benar-benar mengedukasi seperti kita lihat ya, Pak Pendeta MYM, Pak Albert Rumampu, Pak Pendeta Yakob Sulistyo, mereka itu kita lihat benar-benar menginjil ya, benar-benar mengedukasi jemaatnya. Tapi kan pendukungnya dikit ya, pendukungnya dikit, penontonnya dikit. Yang sukanya ngibul, nah yang suka hujat itu yang didukung oleh OT. Nah ini persoalannya ya. Sebenarnya kalau di Kristen itu rata-rata seperti Pak Albert Rumampu ya, emang asli teolog Kristen. Terus seperti Pendeta Yakob Sulistyo, tentu kita Muslim gak perlu ngomongin Kristen. Ngapain ya? Karena masing-masing ngurusin sesuai agamanya. Nah sekarang kita terpaksa harus bahas Kristen karena kita harus reaction. Mereka lah pemicunya. Kristen sering ngajak umat Islam ikut masuk gereja, terutama pada hari-hari besar perayaan Kristen gitu ya. Segala gaya dilakukan itu demi bisa membawa umat Islam ke gereja. Bahkan berpura-pura mu'alaf, pura-pura syahadat kan sering dilakukan orang Kristen ya. Jadi segala cara dilakukan demi bisa mengajak ke agama mereka. Nah, Pendeta Rizuli Lubis keliling loh dengan segala tipu untuk merayu orang-orang Muslim supaya masuk Kristen. Nah, ini yang kita hadapi. Tapi pernah nggak Muslim sibuk ngajak Kristen gitu ya masuk masjid agar Kristen ikut ibadah Idul Fitri di masjid? Ada nggak? Ya nggak mungkin ada. Kita ngerti aturan, kita tahu toleransi ya. Di agama kita juga tidak mengajarkan seperti itu. Terus nemu nggak orang Muslim itu keluar masuk kampung Kristen door to door gitu ya, bawa ayat Quran, bawa bingkisan beras, mie instan gitu ya, diselipkan buku-buku ayat tentang Quran? Ada nggak kayak gitu? Ya nggak ada juga. Jadi nemu nggak di perapatan gitu ya, Muslim bawa bikin banner gitu, majang-majang poster merayu orang-orang di jalan ya, menyampaikan ayo masuk Islam gitu ya? Ada nggak? Ya nggak boleh dalam aturan di negeri kita. Tapi di Kristen begitu kerjaannya. Nggak peduli aturan ya, nggak peduli mereka. Penjajah ya karakternya seperti itu sih ya. Jadi makanya kalau apologet Muslim sibuk bahas Kristen ya karena Kristen pemicunya. Jadi kita ini hanya mereaction untuk mengajari umat Islam agar tidak menjadi korban penyesatan orang-orang kafir macam si Edis dan kawan-kawannya agama mereka. Betapa kacaunya kelakuan mereka yang dianggap mengajarkan kekristenan. Edis sukses mempresentasikan kepada kita betapa tidak menariknya Kristen. Lebih 2000 tahun berlalu mereka masih belum sepakat menghitung jumlah pribadi Tuhan yang mereka imani. Gembalanya banyak, tapi pengajarannya beda-beda. Beda denom, beda pula cara ngitungnya. Lah ngitung jumlah Tuhan aja masih nggak sepakat loh. Apalagi yang lain. Soal penyaliban Yesus yang notabene-nya inti pokok kekristenan, kalian gak sepakat. Siapa yang merencanakan, siapa yang menginginkan, apalagi yang lain ya. Artinya ngapain kalian mempromosikan barang yang kalian sendiri masih bingung memahaminya kayak apa? Ngapain kalian mempromosikan kepada kami mengikuti Tuhan yang dia sendiri menderita dan mati mengenaskan? Ngaku tak bisa berbuat apa-apa selain tunduk pada kuasa Tuhannya. Gak ada harga diri, gak ada nilai ketuhanan yang kalian hadapkan ke kami karena kami anggap itu berhala ya. Mati mengenaskan, nyaris tanpa busana, dan kalian jadiin pajangan. Bagi kami itu berhala. Tapi sangat kami muliakan Tuhan kalian sebagai nabi dalam iman kami. Tuhan di iman kalian, hamba Tuhan di iman kami. Terus kalian promosiin kepada kami. Ya senyumin aja.